Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku Septi. Kali ini kita akan membahas soal matematika yang sesuai dengan modul guru belajar. Soal nomor 1, perhatikan gambar di samping ini. ABCD adalah persegi panjang. Titik E dan F adalah titik tengah AB dan CB. Jika luas yang diarsir 7 cm persegi, maka luas persegi panjang ABCD yang tidak diarsir adalah titik-titik. Jadi intinya kita disuruh nyari luas yang ini nih, yang ABCD tapi yang nggak diarsir. Ini kalau yang diarsir AEF itu kan 7. Kalau kita perhatikan, ini adalah bentuk segitiga. Sedangkan kalau luas segitiga itu kan setengah alas kali tinggi. Kalau kita lihat segitiganya, ini kan alasnya yang ini, tingginya yang ini. Nah, kalau kita misalkan ini alasnya X, tingginya misalnya Y. Kalau kita perhatikan, E itu titik tengahnya AB, jadi otomatis ini kan juga X. Yang ini itu juga Y. Jadi kalau kita ngelihat persegi panjang, maka panjangnya 2X, tingginya 2Y. Kita selesaikan dulu yang bagian segitiga yang diarsir. Tadi kan luas segitiga alas kali tinggi bagi 2. Alasnya itu X, tingginya itu Y ya. Jadi XY per 2 itu 7. Otomatis X kali Y ya tinggal ini pindah ruas, jadi kan 14 ya. 14 itu X kali Y. Jadi kita bisa ngitung luas persegi panjang ABCD. Kan panjang kali lebar, panjangnya itu kan segini. Panjangnya berarti kan 2X, lebarnya itu segini, 2Y. Berarti 2X kali 2Y itu kan jadi 4XY. Ini 2 kali 2, 4X kali Y, XY. Nah, XY itu tadi udah diketahui 14. Jadi otomatis 4 kali 14. Jadi kan 56. Luas persegi panjangnya itu 56. Nah, kita udah bisa nyari berapa sih yang nggak diarsir. Ya tinggal 56 dikurangin 7, 49. Jawabannya yang C. Soal nomor 2, dari angka 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 akan dibuat bilangan dari 3 angka. Banyaknya bilangan 3 angka berbeda lebih besar dari 300 adalah titik-titik. Kalau lebih besar dari 300, otomatis kan angka paling pertama itu adalah angka 3, ya enggak? Jadi kita bisa pakai angka 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bebas kan yang mana aja. Nah, ini berarti ada 7 kemungkinan, ya kan? 7 angka yang bisa kita pakai. Semuanya bisa kita pakai karena memenuhi syarat pasti lebih dari 300. Kemudian puluhannya itu kan, ini kan tadi ratusannya, puluhannya, dan ini satuan. Kalau puluhannya berarti ya, misal kita udah pakai angka pertamanya 300, berarti kan masih ada 6 angka yang boleh dipakai, ya kan? Nah, untuk satuannya, misalnya kita udah pakai angka 4, otomatis tinggal 5 angka yang bisa kita pakai. Jadi kalau ada soal, kita disuruh berapa sih banyak bilangan yang bisa dibentuk dari gitu kan. Ya udah kita tinggal buat kotakan, misal 3 angka ya 3. Kalau misal 4 angka ribuan ya berarti 4 kotakan. Di sini karena 3 angka udah disebutin jadi 3 kotakan. Kalau udah kayak gini, berarti tinggal kita kalikan aja. Ini ya, 6 kali 5 itu kan dapat 30 ya. 30 dikali 7 dapat 210, ya kan? Berarti jawabannya itu yang D. Soal nomor 3, dari angka 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 akan dibuat bilangan genap dari 3 angka berbeda. Banyaknya bilangan 3 angka genap adalah titik-titik. Jadi kita disuruh buat 3 angka ya, otomatis kita buat kotakannya 3. Setelah itu ada syaratnya di sini genap. Kita tahu bilangan genap atau ganjil itu kan dari angka yang paling belakang. Berarti kan angkanya genap. Otomatis kalau di sini kalau biar genap itu kan kita bisa pakai angka paling belakang itu angka 4, 6, dan 8. Jadi ada 3 kemungkinan, cuma boleh diisi oleh 3 angka ini yang paling belakang atau satuannya.
Nah, untuk yang ratusan dan puluhannya itu bebas. Kenapa? Karena nggak ada aturannya, ya kan? Aturannya cuma genap aja. Jadi kalau yang paling depan ya, yang ratusannya, kita misalnya tuh, kita pakai yang ini. Udah dipakai satu angka, berarti kan masih sisa, ini totalnya berapa sih? 1, 2, 3, 7 angka. Ini kan ada 7 angka. Kalau udah dipakai satu, otomatis kan masih ada 6 angka, ya kan? Masih ada 6 angka. Bisa angka 3, bisa angka 5, 6, 7, 8, 9. Intinya masih ada 6 angka. Nah, karena ini kan kita udah pakai satu, yang ini udah pakai satu, totalnya kan tadi 7 angka. Berarti kan masih ada 5 angka. Jadi ya 5 diisinya yang tengah. Bisa angka apa aja? Bisa angka, misal ini yang dipakai 3 ya. Otomatis bisa 5, 6, 7, 8, 9. Ini cuma sampel aja. Jadi intinya tinggal kita masukkan sisa-sisa angkanya. Terus kita kalikan aja. 6 kali 5 kan 30. Nah, habis itu 30 dikali 3 kan berarti 90. Jawabannya yang C. Soal nomor 4. Dari angka 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 akan dibuat bilangan genap dari 3 angka berbeda. Banyaknya bilangan 3 angka genap lebih dari 300 adalah titik-titik. Jadi di sini intinya kita disuruh buat 3 angka berbeda. Berarti kita buat 3 kotakan. Habis itu di sini ada syaratnya genap. Dan juga ada syaratnya lagi ini, lebih dari 300, ya kan? Otomatis kita cek dulu yang syarat pertama, kan bilangan genap. Ini kan tadi totalnya 1, 2, 3. Ini totalnya ada 7 angka ya. Nah, bilangan genap di sini kan kita bisa pakai 4, 6, dan 8. Nah, kan? Terus untuk yang 3 angka lebih dari 300 kita bisa pakai semuanya kan, karena kalau lebih dari 300 angka pertamanya kan 3 ya kan, karena di sini nggak ada nolnya ya, karena 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 boleh semua, intinya gitu. Jadi untuk yang bilangan genap itu cuma ada 3 kemungkinan angka, 4, 6, 8. Coba kalau misal kita pakai angka yang angka 4, berarti kan kita bisa isi angka yang depannya, angka yang ratusan itu dengan angka 3, 5, 6, 7, 8, 9. Pokoknya yang kecuali ini ya kan, kecuali yang 4. Berarti kan ada 6 angka. Kalau misal kita ambil yang angka 8. Angka 8, kita bisa pakai angka 3, 4, 5, 6, 7, 9. Juga bisa 6 angka gitu. Jadi nanti cuma pakai satu kotakan. Karena untuk soal berikutnya agak beda dengan yang ini. Intinya gitu. Kita taruh dulu yang bilangan genapnya, kan ada 3 kemungkinan angka. Nah, misal kita ambil yang ini aja ya, angka 4. Otomatis yang paling depan itu ratusannya bisa 6 angka, ya kan? Bisa 3, 5, 6, 7, 8, 9. Untuk yang puluhannya berarti tinggal sisanya. Kita udah pakai satu angka di sini, satu angka di depan, masih ada 5 angka, ya kan? Karena totalnya itu tadi 7 angka. Nah, kalau udah kayak gini tinggal kita kalikan aja. 6 kali 5 30. Habis itu 30 kali 3 dapat 90. Jawabannya yang C. Soal nomor 5. Dari angka 2, 3, 4, 5, 7, 8 akan dibuat bilangan ganjil dari 3 angka berbeda. Banyaknya bilangan 3 angka ganjil kurang dari 700 adalah titik-titik. Jadi syarat yang pertama kita lihat berapa angka dulu. Di sini itu kan ada 3 angka, jadi otomatis kita buat 3 kotakan. Nah, kenapa aku buat 2? Oke, nanti kita akan bahas. Terus syarat yang selanjutnya adalah ada ganjil. Kalau ganjil kita kan bisa pakai angka belakangnya 3, 5, dan 7. Jadi ada 3 angka ini. Kemudian ada syaratnya lagi, kurang dari 700. Kurang dari 700 otomatis angka yang paling depannya itu kurang dari 7 ya kan, bisa 300, 400, 500, 600 gitu-gitu kan. Nah, kalau di sini kita bisa pakai angka ini 2, 3, 4, 5 biar kurang dari 700. Oke, kita lihat
atau gabungin dua syarat itu. Di situ itu kan ganjil ya, ganjil berarti tadi berapa? 3, kemudian bisa 5, dan bisa 7. Kalau misal ya, kita ambil angka paling belakang 7. Angka paling belakang 7. Angka paling depannya, atau yang ratusannya, atau yang syarat kurang dari 700-nya itu, kita kan bisa pakai angka 2, 3, 4, 5. 7-nya kan nggak boleh dipakai ya, karena lebih dari 700 dan juga udah dipakai. Intinya kita bisa pakai 4 angka. Paling depannya kita bisa 4 angka. Bisa angka 2, 3, 4, atau 5. Tapi kalau misal gini, kita ambil angka 3. Nah, kita ambil angka 3 yang paling belakangnya. Nah, di sini otomatis angka yang paling depannya, kan yang kurang dari 700, itu kita cuma bisa pakai angka 2, atau 4, atau 5, ya kan? Yang 3 nggak bisa dipakai lagi. Kenapa? Karena udah dipakai di bagian paling belakang. Jadi kan otomatis paling depannya cuma bisa 3 angka. Nah, ini kan beda ya, antara 3 dan 7 tuh beda. Yang ini paling depannya bisa 4, yang ini paling depannya cuma bisa 3. Nah, oleh sebab itu, maka kita buat 2 kotakan kayak gini. Kita misalin dulu, yang paling belakangnya, atau yang syarat ganjilnya, kita pakai angka 3 atau 5. Jadi kan ada 2 kemungkinan, bisa pakai 3, bisa pakai 5. Nah, kalau misal kita ambil yang ini, otomatis yang paling depannya cuma ada 2, 4, atau 5, ya kan? Cuma ada 3 kemungkinan. Intinya diambil yang ini tuh cuma buat misalan ya. Intinya yang paling depan itu tinggal 3 kemungkinan. Nah, sisanya ya udah, ini kan udah dipakai 1 angka, ini udah dipakai 1 angka. Totalnya itu kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 angka, totalnya 6 angka. Kalau udah dipakai 2, otomatis kan masih ada 4 angka, ya kan? Ini kalau misal kita pakai 2, berarti kan sisanya tinggal yang 4, 5, 7, 8. Intinya tinggal sisanya gitu. Yang puluhan itu biasanya diisi agak akhiran karena emang nggak ada aturannya. Itu. Setelah itu tinggal kita kalikan aja. 3 kali 4 dapat 12. Habis itu dikali 2 dapatnya 24 ya. Ini dapat 24. Nah, kemudian kalau misal kita angka terakhirnya atau angka ganjilnya ambil yang angka 7. Berarti kan cuma ada 1 kemungkinan, ya kan? Cuma ada 1 kemungkinan. Angka yang paling depannya itu kan bisa pakai 2, 3, 4, 5. Yang tadi ini loh, yang 4 ini. 4 angka, ya kan? Kalau misal kita ambil yang ini, ya berarti kan tinggal sisanya yang puluhan itu juga 4 angka kan? Kenapa? Karena ya kayak tadi, ini udah dipakai 1 angka, ini juga dipakai 1 angka. Sisanya kan tinggal 4 angka. Terus tinggal kita kalikan 4 kali 4, 16. 16 dikali 1 hasilnya 16. Nah, setelah itu tinggal kita jumlahin aja. Jumlahin yang ini, 2 ini. 24 ditambah 16, berarti kan berapa? 40 ya. Jawabannya itu yang C. Demikian video soal-soal matematika. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Yang baru gabung, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.